Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Bagaimana jika kita dizolimi. Nah sekarang kita lanjut nih. Tadi kita sebelum iklan udah ngebahas nih bagaimana kalau kita membalas orang yang menzolimi kita. Bulan Ramadan marah-marah, bahaya itu, pahalanya hilang. Kalau ngomongnya lebih pelan. Bagaimana kalau seandainya kita membalas orang lebih pas. yang berbuat zolim kepada kita? Pencurian? Biar dia kapok. Ini nggak boleh emosi ngomongnya. Tapi boleh nggak sih Ustaz Syam kita ngebalas gitu Ustaz Syam? Kita ngezolim orang yang zolim kita balas gitu ya kan? Karena kan kita bukan nabi, kita nggak bisa menahan sampai segitunya kayak nabi. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik. Ustaz Maulana aja udah gemes tadi tuh. Ustaz Maulana, Bunda Tuti Mas Fadli serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 45. Ternyata kalau dalam Islam disebutkan wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, nyawa dibayar nyawa, wal aina bil aini, dia colok matamu colok matanya, wal anfa bil anfi, dari telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, dia patahkan gigimu patahkan giginya, wasinna bis sinni, dia patahkan gigimu dia cabut gigimu cabut juga giginya. Subhanallah. Wal juruha qisas, dan ini adalah hukumnya qisas. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau memaafkan, kalau memperbaiki, kalau mampu merelakan, itu adalah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang yang zalim kepada kita, maka hukumannya itu sama sebenarnya. Mata dibalas mata, kemudian telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, mulut dibalas mulut, gigi dibalas gigi. Subhanallah, dibayarnya ada hakimnya, ada yang menentukan, ada yang diadili terlebih dahulu. Tidak serta-merta kita menzalimi balik karena kita tidak pernah bisa mengukur pembalasan kita. Jangan sampai ketika kita membalasnya, itu yang pertama, jangan sampai ketika kita membalasnya ternyata pembalasan kita jauh lebih berat dibandingkan yang terjadi sebelumnya. Maka kita lah yang digolongkan zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memaafkan, kalau merelakan, kalau bersabar sini bukan berarti kita diam aja dipukulin, tidak. Kita berlari ataupun kita menghalangi ataupun kita menangkis, itu kan termasuk di antara kesabaran. Sabar apa? Sabar agar tidak berlanjut kezalimannya orang kepada kita. Subhanallah. Atau kita misalnya pindah lokasi atau pindah lingkungan agar tidak ketemu dengan orang itu juga termasuk bentuk bersabar, bukan diam aja dipukulin. Subhanallah. Jadi dia bersabar, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau kita balas orang lain, menjadikah kita zalim juga? Kalau pembalasannya lebih besar, lebih berat, maka itu yang dilarang di dalam agama kita. Nah, bukankah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, pembalasan satu keburukan sama dengan satu keburukan yang lainnya? Akan tetapi jangan sampai menjadi orang yang justru berbalik zalim terhadap orang yang menzalimi sebelumnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Fadli penjelasannya. Nah, ini bicara masalah bentuk kezaliman ini macam-macam nih jemaah ya. Ini luar biasa. Ada salah satu bentuk kezaliman yang katanya walaupun bertaubat ini Allah nggak akan ampuni. Kayaknya saya pernah dengar kayak gitu Ustaz Maulana ya. Katanya dengan orang cara main hakim sendiri. Karena kan banyak sekarang kalau kita lihat nih, ada mungkin orang yang belum tahu apakah dia benar-benar bersalah mencuri atau enggak, main hakim sendiri semua sampai bahkan menghilangkan nyawa sekalipun gitu. Orang itu sampai meninggal dunia. Nah ini apakah benar? Bukannya saya pernah dengar juga bahwa dosa yang tidak terampuni itu adalah dengan menyekutukan Allah aja gitu loh Ustaz. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Maulana. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Ustaz Sam. Baik, kepada semuanya yang lagi nonton Islam Itu Indah, pertanyaan dari Mas Fadli luar biasa, tingkat kecerdasan yang luar biasa. Kok gitu? Mukanya nggak enak. Gitu. Kenapa saya katakan tingkat kecerdasan yang luar biasa? Katanya kalau orang berbuat zalim tidak diampuni oleh Allah. Bukankah yang tidak diampuni dosanya itu adalah syirik? Gini, dosa itu ada 3. Ada dosa yang diampuni oleh Allah, itu dosa-dosa kecil.
Ada yang kedua adalah dosa besar. Ini lihat dulu. Ada dosa tingkatannya tobat selesai. Tapi ada dosa yang tidak diampuni. Dia dosa besar dan tidak diampuni. Apa itu? Dosa syirik. Tapi ada satu dosa. Dosa ini disebut tidak dibiarkan oleh Allah. Apa maksudnya tidak dibiarkan? Meskipun salat taubat, meskipun minta ampun, meskipun dia pergi ke tanah suci, taubat di Mekah, tidak diampuni. Dalam artian tidak dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Kata Allah, engkau berdosa bukan ke saya, tapi ke hambaku. Artinya apa? Harus datangi dulu hamba Allah, engkau minta maaf, baru dapat ridha Allah. Baru dapat ampunan. Nah, ini yang disebut dengan dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang dosa yang ada kaitannya kepada sesama manusia. Ada hak orang lain diambil, maka kembalikan dulu hak itu, baru kau dapat ampunan dari Allah. Contoh, mengambil tanahnya orang, lalu dia berdoa, ya Allah, ampuni dosaku. Saya ambil tanahnya orang tetanggaku 1 meter. Kata Allah, kembalikan dulu. Setelah dikembalikan haknya orang, baru minta maaf. Apa itu maaf? Mengembalikan perasaannya. Sama seperti sebelum engkau menyakitinya. Jadi, masa ditok palanya orang udah benjol. Maaf ya. Tidak begitu caranya. Obati dulu. Obati dulu. Sampai dia sembuh. Perlihatkan kesungguhan permintaan maaf itu dengan mengembalikan perasaannya, mengobati lukanya, baru minta maaf, kemudian minta ampun. Makanya dikategorikan tidak diampuni oleh Allah ya, karena tidak dibiarkan. Benar, karena berhubungannya bukan sama Allah, tapi berhubungan sama orang lain, sesama gitu ya. Jadi utang sama orang. Bayarlah. Bayar dulu. Baru ya Allah, ampuni dosa aku, banyak utangku. Enak aja bayar. Ketahuan ini orang ya, nggak tahu diri katanya. Ngutangnya sama siapa, minta maaf sama saya, kata Allah gitu lagi. Nah, kita lanjut lagi nih jamaah. Yuk kita lanjut, sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, yang dikirimkan oleh jamaah Islamitin yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini aku merasa sudah menjadi istri yang baik untuk suami. Amin. Tapi kenapa suami aku masih bisa zolimi istrinya sendiri dengan cara menyelingkuhi aku di belakang? Ya Allah. Hati rasanya hancur berkeping-keping Ustazah. Ustazah, aku sampai nggak kuat untuk meneruskan dan mempertahankan rumah tangga ini. Apa yang harus saya lakukan dan sikap saya sebagai istri ketika suami menzolimi istrinya? Nah, ini Bunda Tuti nih mau izin dijawab nih. Baik, terima kasih pertanyaan dari hamba Allah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk untuk bisa menjawabnya ya. Iya, makasih. Mohon Bunda. izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda yang tercinta, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, diberikanlah ujian dari orang yang paling kita cintai. Misalkan suami kita. Nah, kalau kita sudah berusaha, bersabar, kemudian dari kesabaran kita itu belum menghasilkan sesuatu yang baik, kemudian berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, belum juga ada kebaikan, suami masih mendolimi kepada kita, kemudian kalau bisa kita bertahan, kemudian berdoa, kalau tidak bisa panggil orang tua dari kedua belah pihak. Sampaikan apa yang dilakukan oleh suami kita terhadap kita. Jangan diam saja. Karena kalau sudah dizalimi seperti itu, kita sudah hancur berkeping-keping, kan kehancuran hati itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain, tidak bisa dilihat karena adanya di dalam hati. Maka bagaimana agar kita mendapatkan solusi? Kita banyak sholat. Sholat istikharah kepada Allah, ya Allah bagaimana ini? Masalah ini seperti apa ini ya Allah? Kalau belum berhasil juga bersabar, baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan memberikan ketenangan. Apapun masalahnya, tengoklah Siti Asiyah, suaminya seperti apa? Mengaku sebagai Tuhan, raja yang paling zolim di dunia. Tetapi Siti Asiyah bertahan, bersabar, beriman terus kepada Allah. Mungkin ini ladang dari amalan ibu.
Ibu dikasih ujian dengan suami yang zolim kepada ibu. Ibu jangan menzolimi diri sendiri. Jikalau ibu bertahan, tetapi masih terus semakin menyakitkan, nah berdoa kepada Allah, istikharah. Kalau juga ibu masih mau mempertahankan rumah tangga, melihat anak, tapi ibunya masih cinta kepada suami, mau tidak bertahan, seumur hidup dizolimi. Tidak mau kan? Bagaimana lagi caranya? Panggil orang yang mengerti dalam ilmu agama. Orang yang bisa menasihati suami kita. Dan kalau kita sudah melalui jalur-jalur yang tepat, berdoa sudah, kemudian meminta nasihat sudah, kemudian kita membaca Quran sudah, bersabar sudah, kita terima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Bunda tidak menyarankan untuk bercerai, tidak. Tetapi semampu kita, semaksimal mungkin. Apapun yang kita rasakan, ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Mungkin dengan doa tidak ada yang mustahil. Benar. Hari ini belum dikabulkan, yang membolak-balikan hati kan Allah. Terus ibu jangan putus asa, karena Allah tidak ingin kita putus asa. Mungkin tahun depan, mungkin esok hari, insya Allah tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Masya Allah. Sabar. Makasih banyak Ya Allah. Bunda penjelasannya. Mungkin juga buat ibu yang dulu yang tadi curhat ini juga harus memperbaiki diri ya. Kita nggak tahu juga, kadang memang perempuan kalau udah nikah gitu ya, ada yang mungkin nih sebagian orang tuh ya udah nyantai aja akhirnya, Iya. tidak melihat apa, tidak bikin suaminya tertarik lagi dengan dia, nggak dandan, nggak apa suaminya di rumah. Jadi suaminya coba lihat yang lain, wah bening nih kinclong gitu. Nauzubillah min zalik ya. Kalau bisa di rumah udah dapat semuanya, sehingga di luar tuh udah tutup mata aja, udah pakai pasang kacamata kuda katanya, lurus aja menuju tujuan dan pulang lagi ke rumah. Masya Allah. Amin. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah ya. Amin. Yang bertanya tadi. Nah sekarang kita lanjut lagi, nanti buat jamaah Islam yang ada di rumah, kita akan mendengarkan ini Ustadz Maulana, ada duet maut nih. Oh, siapa? Duet maut. Duet maut maksudnya kehebatannya, kedahsyatannya ya. Duet mati. Kayak gitu. Duet luar Jangan. biasa. Sambung ayat antara Bunda Tuti dan Ustadz Syams. Ngomong dong. Masya Allah. Kolaborasi. Kolaborasi. Oh ya. Kolaborasi. Oh itu lebih tepat ya. Iya Daripada dong. duet maut ntar meninggal habis itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Duet maut Ustadz Syams dan juga Bunda Tuti. Kolaborasi. Oh iya. Kolaborasi Bunda Tuti dan Ustadz Syams. Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.